Para konco yang dimuliakan Allah, saudara-saudara sekalian, ini ada perkara yang sangat penting sekali. Yang santri itu kadang-kadang setelah keluar dari pondok itu lupa, yaitu ayatul khirs. Ayatul khirs itu adalah satu ayat-ayat yang dipilih, yang ini ayat-ayat ini ijazahnya itu dari Muhammad ibn Sirin. Yang ceritanya beliau ini ketika dalam perjalanan dengan kabilah dengan rombongan beliau datang ke satu kampung yang kampung itu terkenal banyaknya perampok di situ itu. Maka beliau singgah di situ. Orang yang situ sudah mengatakan jangan berhenti di sini, ini tempatnya perampok. Kalau malam mesti mereka datang. Sehingga teman-temannya pergi. Akhirnya betul malam datang, tinggal satu orang saja, itu Muhammad ibn Sirin. Datang mau merampok Muhammad ibn Sirin. Tapi ketika datang pergi lagi. Ketika datang pergi lagi. Terus sepanjang malam itu. Pagi-paginya syekhnya perampok itu datang. Hei fulan, kamu itu manusia apa jin? Aku adalah manusia. Malam-malam pengen tak rampok. Setiap mendekat kamu kok ada tembok dari besi. 30 kali kurang lebih aku datang ke sini. Kok sampai nggak bisa? Ada apa? Oh, karena aku punya amalan. Amalannya apa? Lawan perampok kok minta ijazah. Itu perampok zaman dulu beda dengan perampok zaman sekarang. Zaman dulu itu kok orang malah jaluk ijazah pisan. Ya. Dadi santri nih Muhammad ibn Sirin. Amalannya begini, adalah ayatul khirs. Maka disampaikan Muhammad ibn Sirin. Dan di antara juga fadilahnya ayatul khirs ini adalah bisa menyembuhkan penyakit lebih dari 100 penyakit. Di antaranya adalah penyakit gila. Maka kalau ada yang gila itu enggak pernah membaca ayatul khirs. Semoga saja tidak ada yang gila di antara kita. Insyaallah enggak. Ayatul khirs itu penting dijaga. Keluarga semua membaca pagi dan habis sholat subuh dan habis sholat maghrib atau habis sholat asar. Kemudian dari setiap ayat yang ada dalam ayatul khirs itu pun juga ada manfaat-manfaat khusus. Seperti Al-Fatihah, mulai Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bila mana dibaca 21 kali setiap habis sholat, ini dibacaan para ulama, dikhususkan untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk anak-anaknya yang sedang mondok, maka mereka akan dikasih petunjuk terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lurus. Kalaupun ada keluarganya yang sakit, dibacakan Al-Fatihah itu, maka langsung sembuh. Tapi Fatihah ala niyati guru-guru kita gitu. Ala niyati masyayahi. Nanti akhirnya makbul. Kemudian Al-Fatihah ini juga. Ini kemarin itu saya dikasih ketika ziarah sama kiai ke Kerapyak, Kiai Ali Maksum ya. Kiai Maksum. Di sana Kiai Ali Maksum memberi ijazah. Saya kasih ijazah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga. Apa Al-Fatihah ijazahnya? Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca 21 kali sebanyak 21 kali. Banyak 21 kali. Setiap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 21 kali juga. Apa hajatmu mesti ketekan katanya. Waktu itu aku diajak sama Kiai Uzairan maksud saya. Kakak saya. Termasuk Pak Bet juga diajak di sana. Di sana apa itu Kiai itu cerita, Kiai Ali Maksum, saya itu punya hajat, pengen punya lokal 21 lokal, kelas 21 kelas, karena sudah habis semua kelas itu penuh, santrinya banyak sekali. Saya doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika doa dengan baca Fatihah tadi, datang betul orang ngasih duit. Zaman semono itu duitnya 21 juta. Itu 1 juta itu sudah untuk satu kelas zaman semono. Cuma saya masih kecil juga itu. Tapi yang ngasih ini orang Nasrani. Loh. Yang ngasih ini orang Nasrani. Maka Kiai Ali mengatakan, wah, ini kalau dari orang Nasrani saya nggak berani untuk bangun pondok. Udah dikembalikan saja, doa lagi. Besoknya lagi datang orang Islam yang ngasih, sama 21 juta juga. Terus bisa dijadikan ini 21 kelas. Saudara Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali niki. Niki penting sangat. Jadi kudu ngerti setiap ayat tenjune ayatul khirs
itu ada khosyah. Sedua ya niku. Barang siapa membaca akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai selesai niku 3 kali sebelum tidur, maka dia akan dijaga hafalannya. Maka yang hafid Al-Quran atau yang sudah tua mungkin takut pikun, hendaknya itu dibaca juga biar enggak pikun Pak nggih ha. Insyaallah. Dibaca. Nah. Bismillahnya saja itu sudah ada khosyahnya. Membaca bismillah itu setiap malam itu 1000 kali gitu ya, ditiupkan di air, pagi diminumkan, maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang cerdas akalnya. Semua yang ada dalam ayatul khirs itu ada kemakbulan. Ada tambahan-tambahan oleh Kiai Mahmud zaman dulu memang. Itu di antara tambahannya adalah laqad ja'akum. Laqad ja'akum itu zaman perang sama Londo dulu itu orang-orang zaman dulu membaca 77 kali setiap hari. Itu bom datang itu saja, itu hanya beluk itu saja. Sehingga bom itu hanya dibuat selamatan gitu malahan. Laqad ja'akum 7 kali. Kalau ini betul-betul dibaca sungguh-sungguh, walaupun kita ini dalam perjalanan mungkin kecelakaan, semoga semua selamat ya. Maka yang remuk hanya mobilnya, diri kita pun tidak apa-apa. Tapi kalau doanya lebih mandi lagi, mobilnya pun juga enggak apa-apa, digelundung-gelundungkan. Nah ini penting. Kalau kita tahu khosyah ini, Masya Allah, luar biasa. Di situ ada law anzalna juga. Di antara ini setiap ayat ada tadi saya lenjah-lenjah begitu biar kita tahu sebagian dari khosyah. Law anzalna hadzal Qur'an itu termasuk doa yang dibaca oleh Kiai Mahmud untuk dibaca di kampung. Di kampung ini dibacakan setiap pojoknya dibaca. Nanti kemaksiatan sirna dari kampung itu. Sirna. Di antaranya juga Masya Allah kemarin itu ditambahi lagi oleh Kiai yang Zeron gitu, yaitu supaya membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Itu di tempat-tempat nongkrongnya anak-anak yang maksiat. Saya waktu itu di Syafi'iyah bersama teman-teman Syafi'iyah itu saya ajari supaya datangi tempat-tempat maksiat itu membacakan raditu billahi robba sama inna law anzalna itu. Alhamdulillah itu tempat-tempat mabuk dan tempat-tempat gitaran sirna semua, alhamdulillah. Hilang semua, bahkan yang gitar-gitaran sudah 4 bulan sekarang insyaallah, moga-moga. Itu penting, karena kita itu hidup itu enggak ada gunanya kalau kita tidak bermanfaat untuk agama. Kita enggak ada gunanya hidup itu kalau enggak khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai-sampai di dunia uripe pas-pasan, di akhirat melarat pisan, ya. Nah, ning dunya iki uripe pas-pasan, iso ning akhirat dadi wong sugih, jibar-jibur mangan nganggur, omah gede tanpa yoso. Memang mau membuat rumah di surga sana. Enggak, kita enggak usah membuat di sana. Kita kalau masuk di surga akan disertai dengan 72 bidadari. Nah, enggak apa-apa orang yang solehah tidak cemburu dengan bidadari kata kiai. Karena yang mendengarkan ini juga santri putri juga nanti. Awas nanti ibu-ibu yang ngamuk yang bapak yang rapi. Nanti bilang aja begitu, nanti kamu tak jadikan paling utama gitu ya. Itu aja SMS gitu. Ini sedikit tambahan Pak Bet niku regane sebatas nambahi. Enten amalan nang mriki niki sing diamalne kalih kiai, yang diamalkan oleh kiai yaitu amalan istighosah pada waktu malam. Istighosah itu amalan yang sudah dilakukan oleh kiai beberapa tahun terakhir ini. Sebetulnya zaman dulu juga sudah istighosah terus, hanya saja ini kayak agak diumumkan untuk seluruh santri. Bagi santri-santri itu merintis pondok, sangat penting sekali istighosah ini diwujudkan di pondoknya. Waktu saya masih kecil, saya itu masih SMP itu oleh saya Kiai Mahmud itu sudah ditugasi istighosah di lapangan situ, lapangan pusat situ itu sama 40 orang santri di situ. Setiap malam ngadep ke barat, ngadep ke selatan, ngadep ke timur, ngadep ke utara, itu setiap malam di situ itu. Dan ternyata istighosah ini diteruskan lagi oleh kiai, bahkan dihidupkan lagi, terutama untuk santri-santri yang masih merintis pondok, yang pengen merintis pondok. Yang enggak merintis ya pondok kecil, yaitu kiainya dia
dibunyainya istrinya dan santrinya buat sendiri. Makanya anaknya yang banyak saja supaya santrinya banyak. Jadi nggak usah golek nanti insyaallah santrinya. Okay. Sama ini apa itu? Yaitu amalannya. Dulu saya pernah dipesan sama Kiai Uzair, yaitu bila mana kamu itu ingin berdoa, maka awilah dengan istighfar. Karena dosa-dosamu itu banyak. Orang itu yang dosa itu ndonga gak mandi, gitu. Maka istighfar dulu, yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah seperti itu. Kemudian itu bisa diamalkan setelah yaitu hadiah kepada guru-guru kita atau istighfar dulu kemudian baru hadiah juga boleh. Kemudian yang dibaca juga setelah istighfar Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum juga itu adalah doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjuangan Badar, pertempuran Badar. Kemudian juga ya Kafi ya Ghani ya Fattahu ya Razzaq yang fadilahnya disebutkan oleh Pak Bed tadi. Kemudian saya juga dikasih ijazah juga dari Kiai Uzair, yaitu kata beliau, aku ketemu sama Nabi Khidir dikasih asma. Saya kasih kamu itu di dekat jeding situ sambil berdiri aja. Asma apa? Dia bilang yaitu ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Sebetulnya begitu. Ya Habibi ya Rahmanu ya Allah. Kemudian saya itu lupa, dicek lagi. Ayo, asma sudah hafal belum? Hafal. Apa? Ya Habibi ya Rahmanu ya Wahhabu ya Allah. Akhirnya Kiai itu jangan nambah-nambahi kamu itu. Saya dimarahi. Ternyata besoknya lagi Kiai malah ditambahi sendiri. Ya Wahhabu ya Allah. Oh, berarti benar saya tambahannya. Enggak apa-apa. Nah, maka ya Habibi, ya Rahmanu, ya Wahhabu, ya Allah jadi 4. Aslinya 3 jadi 4. Karena ini termasuk fadilahnya itu juga. Nah, dan fadilahnya. Jadi kalau kita ini bangunan-bangunan susah mau membangun dan isinya juga susah mau diisi, maka hendaknya membaca banyak-banyak ini. Banyak ini. Ini asma ini untuk mendatangkan santri juga, mendatangkan apa itu keperluan-keperluannya santri. Demikian juga kalau kita ingin datang santri-santri kepada pondok-pondok kita, maka banyak-banyak membaca ini. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi. Kemudian wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kemudian juga innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jamaah keluar kok membaca ini mesti banyak taskilanya. Kalau enggak banyak taskilanya kurang banyak membacanya. Nah, ini sudah dicoba ini. Ini sudah dicoba juga. Kemudian juga Kiai ngajari kita membaca yaitu ayat 5. Ini terakhir pesan Kiai sama saya. Itu ketika saya itu selesai dari tawajuan sama Kiai, aku ngipi. Ngipi napa? Ngipi ketemu Sunan Kalijogo. Kuploke lho kaya kuplokmu gitu kan. Allah, padahal kupluk saya yang pakai itu waktu itu kupluk hitam yang jelek yang saya sekarang sudah nggak berani pakai. Ya Allah, terus akhirnya beliau itu berkata, suruh membaca ayat 5 katanya. Waconan ayat 5. Itu bilang ke Kiai. Kemudian beliau mengatakan, iki tak ijazah neng kowe waconan ayat 5. Bendino. Setiap ba'da salat ping pisan. Ben kowe lho aja stres. Loh, kok iso ngarani aku stres sih piye di sana kayak di sana. Aku gak stres belas lho rumah saku. Apa kelihatan stres? Iya lah. Enggak kok. Saya kira enggak. Nah itu, saya itu juga aneh. Kenapa kok kayak seperti itu? Itu puasa itu, baru puasa sebelum meninggal. Itu 3 hari kira-kira sebelum meninggal beliau itu pesan supaya saya untuk membaca ayat 5 itu supaya tidak stres. Besoknya lagi dicek lagi. Bagaimana? Sudah kamu baca? Sudah. Tetapi susah sekali kalau asar sama zuhur itu sering kelupaan. Tak repel aja. Itu waktu habis subuh sama habis maghrib. Nah, gak iso jadinya. Gak iso. Pokoknya kudu ba'da salat ping pisan. Nah,
Saya repel di 3 kali gitu kan malah lebih 1 kan nggak masalah kan. Ternyata nggak boleh katanya. Setiap hari harus pisan. Masya Allah. Akhirnya saya belum bisa amal. Akhirnya saya betul-betul usaha amal setelah Kiai malah wafat malahan. Masya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah Kiai juga tahu kalau saya sekarang sudah bisa setiap waktu membaca. Kadang-kadang saya membaca itu di kubur beliau biar tahu ini sudah saya baca loh. Saya sering saya bacanya di kubur itu. Masya Allah. Insya Allah Kiai tahu walaupun nggak di kubur pun masih ngawasi kita dan banyak membantu kita. Insya Allah. Dan ayat 5 ini termasuk fadilahnya adalah untuk kekuatan kita. Itu power itu, energi. Nah, kalau kita ini nggak ada energi, nggak ada power, maka nggak kuat untuk ibadah. Insya Allah. Dan tidak kuat juga untuk memperjuangkan agama ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu doa-doa Kiai yang diajarkan kepada kita. Kalau lebih lengkapnya, kalau ada yang masih nginep di sini, nanti malam jam 3:30, mulai jam 3 sampai jam 4:45 kurang lebih, kita akan buat istighosah itu, bisa dicatat sendiri, atau kalau mau minta bacaannya, Pak Badri juga punya nanti minta, insya Allah. Bisa difotokopi insyaallah. Ajeng dipraktekne niki napa pripun? Nggih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالغراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالغراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة. Niki ya, salawat nariyah niki enten ceritane. Waktu pertemuan daurah niki Kiai cerita. Pak Bet insyaallah enten niku. Enten tiyang niku ngrusoi kerja agama sing dudu apa-apa niku. Nah, ada orang itu yang suka mengganggu kerja agama. Orang dakwah enggak boleh apa-apa selalu mengganggu. Terus akhirnya Kiai Amzar itu begini. Udah saya bacakan salawat nariyah saja. Karena salawat nariyah itu juga ada kifayahnya situ. Allah Subhanahu wa taala tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab. Bentuk bil hawaid. Dibacakan salawat nariyah aja. Akhirnya beliau ini buyanya Yusuf ini, yaitu Kiai Uzair, mimpi ketemu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salawat nariyah itu luar biasa itu. Untuk kifayah. Karena mengganggu agama baginda Nabi orang ini. Sudah lama itu zamannya Kiai masih Sugeng, Kiai Mahmud masih Sugeng. Nah, namanya salawat nariyah. Ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razzaq ya Kafi يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ini sampai sini. Ini adalah yang pertama kali asma, yang kedua ini yang belakang ini itu untuk mendatangkan umat ya, untuk dakwah ini, untuk dakwah. Ya, sekarang untuk kifayah. Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir. مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. Itu yang Rabbi inni maghlubun fantasir adalah doanya para anbiya ketika menghadapi ujian-ujian masalah-masalah. Kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah doanya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau menghadapi masalah yaitu di perut ikan, sehingga masalahnya semua diselesaikan oleh Allah SWT, beliau selamat dari perut ikan. Demikian juga kata Allah SWT, orang-orang yang beriman pun juga akan diselamatkan seperti hanya Nabi Yunus bila mana berdoa seperti ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah SWT. Ijazah permanen di Al-Fatah di samping ijazah-ijazah tadi yang menyebabkan kiainya, santrinya lumayan lurus, itu ijazahnya sholat jamaah 5 waktu. Itu termasuk ciri khas kita dalam berjuang. Urusan sholat jangan sampai ditelantarkan. InsyaAllah tegang benar sholat jamaah, InsyaAllah nanti akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita jaga, keburukan-keburukan yang bisa kita jauhi. Terakhir, kami keluarga besar Al-Fatah minta selalu doa khusus dari teman-teman yang hadir. Dan kalau teman-teman mendoakan kami, berarti juga doakan diri sendiri. Karena kita ini satu jamaah. Kalau sama-sama ditolong oleh Allah, diluruskan oleh Allah, ya akhirnya sama-sama kita ini beruntung dunia akhirat. Kirim pada kami Fatihah, Yasin, ayat Hirzi, InsyaAllah. Terus rencang-rencang sing ketoke huruf cek buat mboten sawedi moroten boro. Nah, yang kira-kira huruf itu masih berat, enggak usah takut ketemboro. Biasanya dulu yang naskil Pak Yai, sekarang Pak Yai sudah nunggu di kubur sana ngelihat antum berangkat apa tidak. Soalnya kalau kesini ingin ditaskil pergi aja ke kuburan. Nah, kalau umpama
takut ditaskil juga pergi ke kuburan karena upama naskil juga nggak dengar. Nah, maka nggak ada alasan untuk nggak sering datang ke Temboro. Insyaallah ya, insyaallah. Pokoke sing penting terus pundi amalan-amalan dijogo, robitae dikencengne, nek robitae kenceng insyaallah mengke padha danten kados Kang Sulhan wau. Enten napa dibisiki ngipi, diipeni napa, ngoten niku. Kayak santri Mboro kok robitae kenceng mengke ilhame padha insyaallah. Nggih. Mulane padha. Mulane kula sering ngomong ten kelas niku. Santri Mboro kok ngerokok terus gak leren-leren, robitae kurang. Lah kok bisa Pak? Iya, karena semua kiainya nggak ada yang rokok kok. Nanti kalau robitohnya kenceng lagi nanti tiba-tiba berhenti itu. Terapinya terapi robitoh. Insyaallah. Nah, saudara Allah Subhanahu wa taala, kita santri-santri mumpung ngumpul di sini, bagaimana kita membaca juga, yaitu ngirim pada guru kita yang tercinta, kakak kita kayak Uzair. Ila hadrati sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. سمع أنبياء والمرسلين وملائكته المقربين. الفاتحة. جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها. الفاتحة. خصوصا إلى كياي عزير. الفاتحة. خصوصا إلى كياي محمود. الفاتحة. إلى مشايخنا ومشايخهم ومشايخ مشايخهم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آبائنا وأمهاتنا المسلمين. الفاتحة. جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. نويت ذكرا قربني الله فداء لشيخنا عزير من النار. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اجعله بداء لشيخنا عزير من النار ونورا له في القبور وجبل له على الصراط وأملنا ولهم يوم الفوز الأكبر. اللهم اغفر لنا واغفر له وعافنا واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله في خير منزله ومنزله خير منزله. اللهم تقبل منا منه صلاة والصيام لا تحرمنا اجره وفقنا بعده ولا ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واقتلنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي بحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا من سر خلاوة النبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. نسأل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.